Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilesa Fitri dengan NIM 111231136. Di sini saya akan mempresentasikan metopen yang berjudul Pengaruh Fleksibilitas Kerja, Kepuasan Gaji, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Gen Z di Jabodetabek. Di sini ada latar belakang penelitian, yaitu fenomena generasi Gen Z mendominasi dunia kerja dengan karakteristik yang berbeda, mengutamakan work-life balance, menginginkan fleksibilitas kerja, mengharapkan gaji yang adil, menyukai budaya organisasi yang positif. Lalu ada data pendukungnya, penelitian 370 pekerja Gen Z Jabodetabek tahun 2025, pie equity meningkatkan kepuasan kerja meningkatkan intention to stay. BPS Sakernas tahun 2024, mobilitas tenaga kerja Indonesia masih tinggi. Perusahaan perlu meningkatkan kepuasan kerja agar mampu mempertahankan karyawannya. Hasil prasurvei, 100% responden merupakan generasi Z, 100% memiliki masa kerja kurang lebih 3 bulan. Temuan utamanya 38,5% belum merasa nyaman dengan kebijakan perusahaan. 30,8% belum memperoleh dukungan atasan secara optimal. 30,8% belum memiliki kesempatan pengembangan karir. 30,8% belum puas terhadap kesesuaian gaji. Yang keempat, ada urgensi masalah. Meskipun sebagian besar responden memberikan penilaian positif, masih terdapat proporsi yang belum puas pada beberapa indikator: kebijakan perusahaan, dukungan atasan, pengembangan karir, serta sistem kompensasi. Tingginya mobilitas tenaga kerja menunjukkan perlunya perusahaan meningkatkan kepuasan kerja agar mampu mempertahankan karyawan, khususnya generasi Gen Z. Diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, dan budaya organisasi terhadap kepuasan karyawan Gen Z. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertamanya itu, apakah fleksibilitas kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z? Yang kedua, apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap kepuasan karyawan Gen Z? Yang ketiga, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z? Yang keempat, apakah fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z, untuk mengetahui pengaruh kepuasan gaji terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z, untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, dan budaya organisasi secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z. Lalu ada manfaat penelitiannya, manfaat teoritis, menambah referensi ilmu MSDM terkait fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, budaya organisasi, dan kepuasan kerja Gen Z. Manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan Gen Z, menambah pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk penelitian terkait kepuasan kerja MSDM. Teori utama yang relevan, teori 2 faktor, Herzberg. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor motivator dan faktor hygiene. Teori harapan, ekspansi teori Fromm. Karyawan termotivasi jika usaha yang dilakukan menghasilkan imbalan yang diharapkan. Person Organization Fit Theory. Kepuasan kerja meningkat ketika nilai individu sesuai dengan budaya organisasi. Lalu selanjutnya ada definisi operasional dan konsep variabel penelitian. Ada variabel, definisi operasional, konsep variabel penelitian. Variabel fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, budaya organisasi, kepuasan kerja. Definisi operasional, persepsi karyawan terhadap kebebasan mengatur pekerjaan, tingkat kepuasan terhadap kompensasi yang diterima, persepsi terhadap nilai dan norma organisasi, tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya secara keseluruhan. Konsep variabel penelitiannya, kebebasan dalam mengatur waktu, tempat, dan metode kerja. Indikatornya, fleksibel waktu, lokasi kerja, dan pengaturan pekerjaan. Tingkat kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima. Indikator, keadilan gaji, kecukupan gaji, dan kesesuaian dengan beban kerja. Nilai norma dan kebiasaan yang dianut organisasi. Indikator kerjasama tim, komunikasi, inovasi, dan dukungan organisasi. Perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya.
Indikatornya kepuasan terhadap pekerjaan, atas rekan kerja, dan lingkungan kerja. Lalu di sini penelitian terdahulu dan Richard Garb. Peneliti Zahra et al. Tahun 2025, hasil penelitiannya fleksibilitas kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja Gen Z. Richard Garb, hasil penelitian masih beragam. Peneliti Salvira N. Octaviani tahun 2024, kepuasan gaji berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel belum masuk diuji secara simultan. Renata et al. Tahun 2024, kompensasi yang adil meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Peneliti pada karyawan Gen Z Indonesia masih terbatas. Ada kerangka konseptual yang terdiri dari fleksibilitas kerja X1, kepuasan gaji X2, budaya organisasi X3, kepuasan kerja variabel Y. H1, fleksibilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z. H2, kepuasan gaji berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z. H3, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z. H4, fleksibilitas kerja, kepuasan gaji, dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Gen Z. Lalu ada metode penelitiannya. Jenis penelitian ini kuantitatif, pendekatan penelitiannya asosiatif, lokasi penelitian karyawan Gen Z di Jabodetabek, waktu peneliti terhitung sejak tanggal diberikan pemberitahuan untuk izin peneliti yaitu di bulan April 2026. Variabel independen X, variabel dependen Y. Populasi dan sampel, populasi seluruh karyawan generasi Z di Jabodetabek yang sedang bekerja. Menggunakan teknik sampling, non-probability sampling, profile sampling. Kriteria responden generasi Z terakhir tahun 1997 sampai 2012. Sedang bekerja dan bersedia mengisi kuesioner. Jumlah sampel menggunakan rumus Lemeshow dengan rumus N sama dengan Z kuadrat P 1 kurang P per D kuadrat. Z ini 1,96, P 0,5, D-nya ini 0,10, N-nya 96 responden dibulatkan menjadi 100 responden. Lalu selanjutnya ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian, kuesioner Google Form. Instrumen penelitian berupa angket tertutup, disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Skala pengukuran, skalanya memakai setuju dan tidak setuju. Uji instrumennya, uji validitas, uji reliabilitas, kriteria valid jika R dihitung kurang lebih R table, reliable jika convex alpha kurang lebih 0,70. Teknik pengumpulan data, penyebaran kuesioner online Google Form dibagi kepada responden generasi Z. Data yang digunakan adalah data Premier. Teknik analisis data, statistik deskriptif, menggambarkan karakteristik responden dan deskriptif variabel penelitian. Uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedasitas. Yang keempat, uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda, uji T parsial, uji F simultan, koefisien determinasi R kuadrat. Mungkin itu saja presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.